Izin memperkenalkan diri, nama saya Mendra Yunus. Saya ingin menjelaskan tentang materi-materi peluang pada matematika dasar. Yang pertama ada peluang kejadian tunggal, yang dimana A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampelnya. Maka ada juga banyaknya kejadian atau banyaknya ruang sampel. Kalau banyak kejadian itu biasanya dilambangkan dengan N kecil dan dalam kurung A besar. Dan sedangkan banyaknya ruang sampel N kecil dalam kurung S besar. Kalau ditanya peluang kejadian itu dilambangkan dengan P dalam kurung A besar. Biasanya yang bila ditanyakan peluang kejadian tunggal, rumusnya adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung X. Simak contoh soal berikut ini. Ya guys, misalnya ada contoh soal seperti ini. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu, satu kali tentukan munculnya mata dadu ganjil. Penyelesaiannya adalah percobaan penyelesaian yang diketahui ruang sampel yang biasa dilambangkan dengan huruf S, dilambangkan dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Jadi di antara ini ketika kita mencari NS, maka tinggal kita 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Berarti ada 6 bentuk juga. Yang ditanyakan yang dicari mata dadu ganjil, jadi kita tulis A sama dengan mata dadu ganjil dari 1 sampai 6, 1, 3, dan 5. Ininya ada 3, N-nya 3. Rumus dari percobaan melambungkan ini adalah memakai rumus peluang kejadian tunggal. Rumusnya itu adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. Ini masih bisa disederhanakan? Sederhanakan dan jadi 1 per 2. Selanjutnya kita akan masuk ke peluang kejadian majemuk. Jadi peluang kejadian majemuk ini dibedakan menjadi 2. Ada kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Kejadian disebut saling lepas jika kedua kejadian tersebut itu dapat terjadi bersama. Contohnya, peluang muncul mata yang ditanyakan misalnya adalah peluang muncul mata dadu ganjil atau genap. Jadi itu disebut kejadian saling lepas. Namun ada juga kejadian tidak saling lepas jika yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu genap atau prima, karena itu adalah satu unsur yang sama. Gitu. Kita masuk ke contoh soalnya. Ya guys, jadi bila kita mendapat contoh soal begini, sebuah dadu dilempar atau carilah peluang mata dadu genap atau ganjil. Lalu yang kedua ditanyakan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Jadi yang atas ini adalah contoh kejadian saling lepas dan yang bawah ini adalah tidak saling lepas. Mari kita jawab.
Yang pertama, yang A, kita tulis peluang dilambangkan dengan P besar, genap atau ganjil. Lalu kita tulis peluang genap plus peluang ganjil. Ini genap ada berapa aja sih? 2, 4, dan 6. Jadi pada tadi itu kan ada 6 ruang sampelnya, itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang termasuk bilangan ganjil adalah 2, 4, dan 6. Yang masuk terbilang bilangan ganjil adalah 1, 3, dan 5. Maka dari ruang sampelnya ada 6. Ketika kita jumlahkan, peluang genapnya ini sampelnya ada 3. Bila kita tulis ini N A, ini ada 3 per NS per 6. Jadi 3 per 6 ini juga sama ditambah 3 per 6. Jadi apabila kita jumlahkan sama dengan 6 per 6, atau bisa dibilang 1. Yang B, peluang muncul mata dadu genap atau prima. Jadi kita tulis lagi kayak tadi, P genap atau prima. P genap plus P prima dikurang dalam kurung P prima dan genap. Yang termasuk bilangan genap atau prima 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi P genapnya 2, 4, 6. P primanya 2, 3, dan 5. Prima dan genap itu ada angka 2 saja. Ini sama kayak tadi di atas, 3 per 6 plus 3 per 6 min 1 per 6. Jadi 5 per 6. Jadi jawabannya adalah 5 per 6. Itu guys. Ya, kembali lagi ke materi pokoknya adalah frekuensi harapan. Ada materi pokok frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu dilambangkan dengan kayak lambang segitiga atau lambang delta. Sama dengan rumusnya itu kalau kita mencari frekuensi harapan, P dalam kurung yang aku bilang tadi lambangnya dikali percobaan. Langsung lanjut ke contoh soalnya. Apabila kita menemukan soal seperti ini, sebuah dadu dilempar 360 kali. Frekuensi harapan muncul angka genap. Ini sangat mudah. Jadi di dadu itu angka genap ada 3. Kita tulis 3 per
di dadu ada berapa ruang sampel? Ada 6 ruang sampel. 3 dibagi 6. Ini ruang sampel dan ini jumlah dadu genap dikali dengan berapa kali dia lempar dadunya. 360 kali coret 16 jadi 180 kali bakal muncul angka genap harapan frekuensial. Ya, sekian dari saya tutup. Terima kasih.